pembelajaran soal kehidupan itu yang paling baik itu adalah ketika kita akhirnya melihat di luar sana gitu dengan kita bergaul. Tetapi ini lagi-lagi nih kasus pembulian ini terjadi lagi, apalagi yang mirisnya ini di bawah umur. Yes, dan bukan berarti gitu ya ketika sedang ada di suatu masa peredukasian gitu, mungkin SMP, tingkat SMA gitu, ketika ingin bergaul gitu harus melakukan perundungan gitu kan. Emang kata siapa sih nggak keren kalau nggak merundung gitu kan? Lebih keren kalau misalnya nggak ikut-ikutan pemirsa, karena ini kasusnya jadi serius gitu ya. Korbannya pun jadi masuk ke rumah sakit karena mengalami luka bakar, luka visum di mana-mana di bagian tubuhnya karena dipukuli secara bersamaan. Dan ini juga pelakunya ini biasanya nggak cuma satu orang gitu kan, beraninya ramean gitu kan. Nah ini sangat-sangat disoroti di mana sang ibu dari korban juga sudah buka suara gitu ya di media sosial menceritakan runutan dari apa saja sih yang terjadi kepada anaknya. Iya, jadi kasusnya juga perlu diusut secara tuntas juga gitu. Karena bagaimanapun juga ini hati-hati juga karena masalah pembulian ini kan siapapun bisa menjadi korban dan siapapun bisa menjadi pelaku gitu. Jadi stop untuk yang namanya pembulian ya. Dan ini dia beritanya, silakan. Kasus bully kembali terjadi, menghentak publik yang miris melihat kondisi hingga bagaimana peristiwa ini membuat korban mengalami memar hingga luka bakar. Beredarnya video dugaan kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan menggemparkan peselancar dunia maya. Ironisnya, dari sejumlah pelaku menyeruak dugaan bahwa salah satunya adalah anak pesohor besar. Terseretnya nama artis VR karena anaknya diduga turut serta dalam aksi bully ini kian membuat kasus tersebut disorot tajam. Bagaimana bisa sekolah yang seharusnya menjadi taman pendidikan, tempat siswa SMA merengkuh masa depan, dijadikan ajang gagah-gagahan bagi sejumlah orang dengan merundung korban sedemikian rupa? Berdasarkan berita yang viral di media sosial terhadap pembulian yang ada di salah satu SMA swasta di wilayah hukum Polres Tangsel, benar itu terjadi. Untuk saat ini di Polres Tangerang Selatan sudah mendapatkan laporan polisi dari orang tua korban. Viral video bully di salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan dibenarkan oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Menyita perhatian hingga bergulir ke ranah hukum, keluarga korban menuntut keadilan, ingin kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Bahwa latar belakang hingga kebesaran nama orang tua terduga pelaku tak membuat mereka gentar. Penyidik Polres Tangerang Selatan bahkan telah menyambangi korban yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini setelah melakukan cek TKP, pihak Polres langsung melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban dan sudah dilakukan visum juga. Memang terdapat luka-luka untuk korban. Tapi untuk hasil detailnya masih menunggu keterangan dari dokter lebih lanjut. Anak diindikasi di bawah umur, maka ada penanganan yang lebih berbeda. Contohnya bisa kemungkinan nanti juga akan didampingi oleh tim dari psikologi, seperti itu. Satu korban dirundung beramai-ramai, diperlakukan tak pantas, bahkan melukai fisik korban. Aksi para pelaku bully ini membuat geram publik. Terlebih ketika warganet mulai menggali jejak kronologi hingga siapa saja terduga pelaku perundungan. Di bingkai inilah nama artis VR terseret karena anaknya diduga ikut terlibat. Terduga pelaku yang disebut polisi lebih dari satu orang akan diselidiki. Saat ini masih didalami oleh penyidik. Tapi itu dilakukannya ada beberapa orang yang Informasi yang ada memang dilakukan lebih dari satu orang. Saksi dan pelaku masih didalami oleh penyidik Polres Tangsel. Nanti untuk update-nya mungkin akan dikabarkan lebih lanjut. Kalau setiap sore jam 3 ke bawah bahkan sampai jam setengah 6 itu berisik di lingkungan saya. Bahkan saya kan berdekatan nih. Jarak abang warung ibu gol dengan rumah abang berapa? Oh deket banget sebelah nih. Boleh lihat aja nih. Nah ini posisi anak-anak nongkrong nih di sini. Nih di dalam sini kan. Nah ini rumah saya. Apa nggak berdekatan? Kadang kita pun sebenarnya kan berisik lah. Ini sering rame kan, bahkan sering bercanda, bahkan sampai lempar-lempar bangku gitu kan. Ya itu kan sempat juga ditegur tuh sama punya warung waktu itu. Yang punya warung ke bawah, saya sempat negor juga. Kita pun nggak tahu kalau kejadian seperti apa, nggak tahu, cuma yang jelas rame. Nah tapi setiap kali nongkrong itu ada berapa orang sih bang di dalam?
Kurang lebih kalau 30 bahkan 25 lah. 25 orang ya. Iya. Emang sih kalau setiap sore ya itu sering ribut, kadang-kadang teriak-teriak. Itu kita nggak tahu kalau itu tuh bercanda apa gimana. Cuman teriakannya itu ya nggak masuk akal gitu. Kayak yang ya sampai itu tiap hari loh. Tiap hari. Dari warga sekitar mengular kisah bagaimana anak-anak SMA di sana kerap meresahkan dan membuat keributan. Nongkrong tak kenal waktu, anak-anak sekolah tersebut diakui warga sudah beberapa kali diberi teguran. Tapi seperti tak mempan, mereka tetap saja membuat suara-suara gaduh yang mengganggu ketenangan warga.